Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan Abrori dengan NIM 2403511400026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ikatan kimia, di mana materi ini adalah suatu konsep dasar namun penting dalam ilmu kimia. Adapun tujuan pembelajaran pada ikatan kimia ini, materi ikatan kimia ini yang pertama memahami dasar pembentukan ikatan dan jenis-jenisnya. Yang kedua, mengidentifikasi ikatan ionik, kovalen, dan logam. Dan yang ketiga, menjelaskan sifat fisik dan kimia dari ikatan. Dan yang terakhir, membedakan suatu kekuatan ikatan antar molekul, di mana dari 4 poin tujuan pembelajaran tersebut, yaitu memahami dasar terbentuknya ikatan kimia serta faktor yang mempengaruhi. Kita juga akan membedakan jenis-jenis ikatan antara ionik, kovalen, dan logam, serta mempelajari sifat fisik dan kimia masing-masing jenis ikatan. Terakhir kita akan mengenali kekuatan ikatan dari ikatan antar molekul. Selanjutnya, penjelasan mengenai dasar dari ikatan kimia. Mulai dari pengertian, di mana ikatan kimia punya definisi yaitu gaya tarik yang mengikat atom-atom bersama, membentuk molekul atau senyawa. Tanpa ikatan ini, atom tidak akan bersatu dan tidak akan berbentuk zat-zat yang kita temui setiap hari. Selanjutnya mengenai tujuan pembentukan ikatan, di mana tujuan utama pembentukan ikatan adalah agar atom mencapai konfigurasi elektron stabil, biasanya seperti gas mulia. Selain itu, pembentukan ikatan juga membuat sistem menjadi lebih stabil secara energi. Selanjutnya, penjelasan mengenai macam-macam ikatan kimia, di mana ikatan kimia terbentuk karena atom-atom ingin mencapai kestabilan. Berdasarkan cara mereka berinteraksi, terdapat jenis utama. Tiga jenis utama ikatan kimia. Yang pertama itu ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, dan yang terakhir, yang ketiga itu ikatan logam. Nah, mengenai tiga jenis ikatan kimia ini akan dijelaskan secara terperinci di slide selanjutnya. Yang pertama mengenai ikatan ion, penjelasan ikatan ion, di mana ikatan ion ini mempunyai karakteristik yang pertama itu terjadi transfer elektron dari suatu atom ke lainnya, gitu. Yang pertama. Yang kedua, terjadi antara logam dan non-logam. Dan yang terakhir, yang ketiga, membentuk ion positif dan negatif. Contohnya NaCl. Di mana ikatan ion terjadi saat suatu atom menyerahkan elektron kepada atom lain. Biasanya logam melepas elektron menjadi kation dan non-logam menerimanya menjadi anion. Contohnya yang tadi yaitu natrium klorida atau garam dapur. Di mana si natrium ini berfungsi sebagai logam yang menyerahkan elektron dan klorida ini yang menerima, yaitu yang disebut anion. Yang kedua, penjelasan mengenai ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen ini mempunyai karakteristik yang pertama, elektron digunakan bersama. Jadi saling menggunakan bersama-sama gitu. Yang kedua, terjadi atom non logam.
non-logam. Dan yang ketiga itu dapat membentuk senyawa polar dan non-polar. Jadi ikatan kovalen ini ada ikatan kovalen polar dan ada ikatan kovalen non-polar. Contohnya H2O pada kesempatan kali ini, di mana ikatan kovalen terbentuk ketika dua atom berbagi pasangan elektron. Ini biasanya terjadi antara non-logam dan non-logam. Contohnya adalah pada kesempatan kali ini yaitu H2O, di mana atom hidrogen dan oksigen berbagi elektron untuk saling melengkapi. Jadi dia saling memberikan elektron. Tidak ada serah terima di sini. Ini saling menggunakan bersama gitu. Penjelasan dari macam-macam ikatan yang terakhir yaitu mengenai ikatan logam, di mana ikatan logam ini mempunyai karakteristik larutan elektron di antara ion logam, yang kedua menghantarkan listrik dan panas, dan yang ketiga itu sifat ulet dan dapat ditempa. Di mana ikatan logam terjadi karena adanya elektron-elektron bebas yang bergerak di antara ion logam. Ikatan ini membuat logam mampu menghantarkan listrik dan panas serta bersifat kuat dan lentur. Selanjutnya ingin menjelaskan tentang ikatan antar molekul, di mana ikatan antar molekul ini itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ikatan van der Waals, di mana van der Waals ini gaya lemah antar molekul nonpolar. Yang kedua itu ikatan hidrogen antara H dan ONF. Jadi ketika H ini berikatan dengan ONF ini, itu disebut ikatan hidrogen. Dan yang terakhir itu ikatan dipol-dipol, di mana ini antar molekul polar. Kalau tadi itu non-polar yang van der Waals, yang dipol-dipol ini itu antar polar. Di mana selain ikatan dalam molekul, ada juga ikatan antar molekul yang mempengaruhi sifat fisik zat. Contohnya ini yang bisa mendapat mempengaruhi sifat fisiknya, yaitu gaya van der Waals-nya yang lemah, ikatan hidrogen yang cukup kuat, dan gaya dipol-dipol antar molekul polar. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana ikatan kimia ini terbentuk agar atom mencapai kestabilan. Setiap jenis ikatan ionik kovalen logam memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda. Memahami ikatan ini penting agar kita bisa menjelaskan sifat-sifat fisik kimia suatu zat. Sekian presentasi dari saya Fauzan Abrori, ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.